dan selamat pagi adik-adik. Wah, pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu dengan Kak Wanda ya. Nah, di pagi yang cerah ini kira-kira udah pada semangat untuk memulai sekolah minggu belum? Nah, kalau ada yang belum, mari kita bangkitkan semangat dengan memuji nama Tuhan yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, gimana nih? Sudah semangat pastinya kan untuk melanjutkan sekolah minggu? Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, ada baiknya kita bersama-sama meminta pimpinan Tuhan agar sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk membawakan doa pembukaan kita pada saat ini akan dibawakan oleh adik Fafa. Adik Fafa, kita persilakan untuk membawa kita di dalam doa. Hai teman-teman, mari kita menyanyi. Untuk mata mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini sekolah minggunya yang gak ada fitnah, ya aku ia masuk, ya naik tangga, bareng mama kakak kami. Hai teman-teman, hai kita sekolah minggu. Oke Fafa, terima kasih yang telah membawakan doa kita pada saat ini. Adik-adik, di sini ada yang hobi menyanyi lagu rohani nggak nih? Atau tidak lupa juga untuk berdoa dalam melakukan sesuatu. Misalnya nih, berdoa sebelum tidur, terus berdoa setelah bangun tidur. Nah, pasti ada kan ya? Nah, yang seperti ini jangan bosan-bosan untuk melakukannya ya, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan seperti pujian kita pada saat ini yang berjudul Dari Terbit Matahari. Nah, pujian ini akan dibawakan oleh adik kita Tania. Untuk Tania kami persilahkan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari dan pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan,
Hari terbit matahari, sampai pada maksudnya. Yalah, nama Tuhan dipuji. Hari terbit matahari, sampai pada maksudnya. Yalah, nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Tania yang telah membawakan pujian kita pada saat ini. Semangatnya luar biasa banget loh, dan suaranya merdu. Senang ya adik-adik, kita bisa memuji nama Tuhan. Tapi kalau pas kita lagi sedih, apakah bisa kita memuji nama Tuhan? Ayo, bisa nggak ya? Nah, hari ini kita mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Siapa nih kira-kira? Nah, murid Tuhan Yesus pada pembahasan kita kali ini yaitu Silas dan Paulus. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari dua tokoh ini? Udah pada penasaran belum? Nah, pasti penasaran kan? Nah, untuk cerita lebih lanjutnya lagi, kita simak bersama-sama dari penjelasan Kak Indra ya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, kita berdoa dulu agar firman yang akan disampaikan oleh Kak Indra dapat menjadi berkat untuk kita semua. Nah, mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama menyimak dari penjelasan Kak Indra. Tuhan, kiranya pimpin Kak Indra dalam penyampaian firman agar dapat tersampaikan dan dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nah, untuk Kak Indra kami persilahkan. Terima kasih Kak Wanda yang sudah memimpin kita semua dalam memuji nama Tuhan. Oke, halo adik-adik. Ya, apa kabar? Nah, adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Oke, karena sudah siap, Kak Indra mulai ceritanya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai 34 gitu. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, mungkin bisa minta tolong papa mama, kakak, opa oma untuk membacakannya. Oke, Kak Indra langsung mulai ceritanya ya. Oh iya, Kak Indra lupa. Tapi sebelum Kak Indra mulai bercerita, Kak Indra ada video. Mari kita tonton video ini terlebih dahulu. Oke, kita lihat videonya. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh
engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, itu tadi ya adik-adik videonya. Dari video yang kita lihat tadi, kita melihat kalau Paulus dan Silas sedang dalam kondisi yang benar-benar tidak enak saat mereka ada di Filipi. Mereka dituduh mengacau kota dan akhirnya mereka dipenjara. Mereka dipenjara di tempat yang gelap. Nah, udah terang ya, mereka tadi dipenjara di tempat yang gelap dan pengap. Padahal mereka tidak bersalah, tetapi dipenjara. Walaupun dalam keadaan seperti itu, mereka tetap berdoa dan memuji nama Tuhan. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Kak Indra mau tanya, apakah adik-adik pernah punya pengalaman dipersalahkan padahal adik-adik tidak bersalah? Ya, mungkin sampai dihukum. Tentu rasanya tidak menyenangkan ya.
belajar dari kisah Paulus dan Silas ini, apa yang mereka lakukan ketika menjalani hukuman. Yang sudah Kak Indra ceritakan tadi. Apa? Ya, betul sekali. Mereka bernyanyi memuji nama Tuhan dan berdoa. Mereka tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan keadaan. Mereka tetap bersuka cita dan bernyanyi memuji nama Tuhan serta berdoa. Apakah bisa kita memuji nama Tuhan dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Apa untungnya ya kita memuji Tuhan dalam keadaan yang susah? Ada satu ayat firman Tuhan yang akan menjawabnya. Teman kita, Dek Banyu, akan menyampaikan bagi kita semua. Silakan Dek Banyu. Teman-teman, saya akan membaca firman Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam mengharapkan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Banyu. Nah adik-adik, ternyata memuji Tuhan dan berdoa di dalam keadaannya susah akan membuat kita bersuka cita di dalam pengharapan akan pertolongan dari Tuhan. Kita tidak akan mudah mengeluh dan bersungut-sungut jika menemui suatu masalah. Nah, ketika kita sedang dalam kesulitan, daripada kita bersungut-sungut, mendingan kita berdoa dan memuji Tuhan. Hati kita akan menjadi lebih lega dan kita akan berpikir dengan baik sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan tenang. Begitu ya adik-adik. Oke. Nah, cerita Alkitab hari ini sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami ucap syukur untuk setiap anugerah-Mu, setiap penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Bapa, hari ini kami belajar ketika kami sedang menghadapi suatu masalah, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak menyalahkan keadaan, tetapi kami tetap berdoa, memuji nama Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, sehingga hati kami menjadi lebih lega Bapa, dan kami dapat menyelesaikan masalah yang kami alami dengan baik. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong sertai kami, kiranya berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, sampai minggu depan. Dadah.